A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan tentang indera penglihatan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Titania Nisa dan teman saya Arini Zahra. Kami dari kelas 82. Ayo simak penjelasan berikut ini. Indera penglihatan manusia adalah mata. Mata merupakan organ indera khusus yang berfungsi untuk menerima gambar visual dan mengirimkannya ke otak. Mata memiliki 3 bagian dan fungsi berikut penjelasannya. 1. Bagian depan, kornea. Kornea merupakan bagian mata yang berada di depan dan memiliki warna bening atau jernih. Bagian ini berfungsi untuk memfokuskan dan mentransmisikan cahaya menuju mata. Bagian ini juga berfungsi sebagai pelindung bola mata. Lalu ada iris. Iris merupakan bagian berwarna pada mata yang membantu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketika ada cahaya terang, iris menutup pupil agar hanya sedikit cahaya yang masuk ke mata. Sedangkan ketika cahaya redup, iris membuka pupil agar cahaya yang masuk menjadi lebih banyak. Lalu berikutnya ada pupil. Pupil adalah bagian hitam di tengah mata yang dapat menyempit atau melebar untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Bagian ini berfungsi sebagai pintu yang mengontrol intensitas cahaya yang mencapai lensa dan retina di dalam mata. Lalu selanjutnya ada sklera. Sklera adalah lapisan luar yang keras dan tebal pada bagian putih mata. Fungsinya memberikan dukungan struktural dan melindungi bagian dalam mata, termasuk mengandung dan melindungi bagian sensitif seperti kornea, iris, serta lensa. Lalu selanjutnya ada konjungtiva. Konjungtiva berfungsi untuk melindungi mata dengan memproduksi lendir dan air mata. Lendir dan air mata pada mata yang dihasilkan oleh konjungtiva berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri maupun benda asing ke dalam mata. Lalu yang kedua ada bagian tengah. Di bagian tengah terdapat lensa. Fungsi lensa mata adalah memfokuskan cahaya menuju retina. Bagian ini dapat memburuk seiring pertambahan usia. Hal ini membuat penurunan kualitas penglihatan. Lalu selanjutnya ada vitreous, rongga yang berada di belakang lensa hingga dinding bola mata. Rongga ini berisi cairan vitreous yang berwarna bening dan menyerupai gel. Lalu di bagian terakhir ada bagian belakang. Di bagian belakang terdapat retina. Bagian ini merupakan lapisan saraf yang melapisi bagian belakang mata. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya dan meneruskannya ke otak melalui saraf optik. Lalu selanjutnya ada makula berada di area retina yang mengandung sel pekat cahaya. Sel ini membuat kita melihat visual secara detail. Makula juga dapat mengalami kerusakan dan penurunan fungsi seiring pertambahannya usia. Lalu selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik adalah salah satu dari 12 pasang saraf kranial yang berasal dari otak dan berperan dalam penglihatan. Bagian ini menghubungkan mata dengan otak dan berfungsi untuk mengirimkan informasi visual dari mata ke pusat pengolahan visual di otak. Penyakit yang dapat menyerang indera penglihatan antara lain miopi atau rabun jauh. Sulit melihat objek yang jauh tetapi penglihatan dekatnya baik. Hipermetropi atau rabun dekat. Sulit melihat objek yang dekat tetapi penglihatan jauhnya baik. Astigmatisme, penglihatan kabur atau buram karena permukaan kornea tidak normal. Presbiopi, kehilangan kemampuan melihat objek yang dekat seiring bertambahnya usia. Katarak, lensa mata keruh sehingga penglihatan kabur atau buram. Glaukoma, peningkatan tekanan dalam mata yang dapat merusak saraf optik. Degenerasi, makula terkait usia. Kerusakan pusat penglihatan di bagian belakang mata. Retinopati diabetik, kerusakan pembuluh darah retina yang dapat menyebabkan kebutaan. Buta warna, sulit atau tidak dapat membedakan warna secara normal. Konjungtivitis, mata merah, gatal, berair, dan terasa terbakar. Blefaris, peradangan pada tepi kelopak mata yang menyebabkan mata terasa gatal, merah, terbentuk sisi pada kelopak mata. Mata kering, mata tidak memproduksi cukup air mata atau air mata yang diproduksi memiliki kualitas yang buruk. Penyakit mata yang tidak dapat ditangani segera atau tidak mendapatkan perawatan bisa menyebabkan kebutaan atau kerusakan permanen. Lalu selanjutnya ada cara kerja mata. Cara kerja mata yang perlu dipahami berikut penjelasan tentang cara kerja mata. Cahaya masuk melalui kornea mata. Proses melihat dimulai ketika cahaya dari lingkungan sekitar memasuki mata melalui kornea atau bagian transparan di depan mata. Kornea akan membiasakan cahaya agar bisa masuk ke bagian dalam mata dan fokus pada objek yang kita lihat. Peran pupil dan iris dalam mengatur cahaya setelah melewati kornea, cahaya akan masuk ke dalam lensa melalui pupil, yang merupakan lubang kecil di tengah iris bagian berwarna dari mata. Pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke
ke dalam mata dengan memperbesar atau memperkecil ukuran sesuai intensitas cahaya sekitar. Sementara iris berfungsi untuk mengatur ukuran pupil tersebut. Fokus cahaya oleh lensa, cahaya yang melewati pupil kemudian diteruskan ke lensa mata. Lensa bekerja untuk memfokuskan cahaya ke retina. Bagian belakang mata lensa dapat berubah untuk berkontraksi atau melonggar untuk membantu fokus pada objek yang dekat atau jauh. Retina menerima cahaya yang sudah difokuskan oleh lensa akan sampai ke retina. Lapisan tipis di bagian belakang mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor atau sel batang dan kerucut. Sel-sel ini akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal dikirim ke otak setelah retina memproses cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal ini dikirim melalui saraf optik menuju otak, lebih tepatnya ke bagian konteks visual di otak. Otak kemudian memproses informasi ini dan mengubah menjadi gambar yang kita lihat. Pengolahan dan pembuatan gambar. Otak kemudian menggabungkan informasi yang diterima di kedua mata untuk menciptakan gambar 3D. Memperbaiki kedalaman dan detail visual. Pada fase ini kita bisa mengenali objek yang dilihat dan meresponsnya sesuai dengan apa yang kita lihat. Lalu yang terakhir ada cara menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan fungsi mata dan kualitas penglihatan. Seperti mengonsumsi makanan sehat, nutrisi seperti asam lemak omega 3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Lalu berhenti merokok atau hindari paparan asap rokok. Merokok meningkatkan resiko katarak, kerusakan pada saraf optik, degenerasi makula, dan banyak masalah lainnya. Bahkan kacamata hitam, kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari sinar UV matahari. Terlalu banyak paparan sinar UV meningkatkan peluang terkena katarak dan degenerasi makula. Istirahat sejenak saat menggunakan gadget. Terlalu lama menatap layar laptop atau gadget lainnya dapat memicu ketegangan mata, penglihatan kabur, sulit fokus, mata kering, dan sakit kepala. Sering Kedipan mata berfungsi untuk melumasi bola mata dan mencegah mata kering akibat paparan udara sekitar. Nah, sudah tahu kan apa itu indera penglihatan mata? Sampai sini saja penjelasan dari kami. Terima kasih dan dadah!